Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Nina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Pada Juni 2003, hari berjalan seperti biasa di Inggris bagi Christine Handy. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kota Cheltenham. Ia baru saja mengantarkan anak-anaknya ke sekolah dan akan berangkat bekerja. Namun ia memiliki waktu senggang selama 1 jam, jadi ia memutuskan untuk datang ke sebuah kafe. Di kafe, ketika ia membaca koran, seseorang datang dan bertanya apakah ia bisa duduk bersamanya. Christine memperhatikan bahwa ada banyak kursi kosong, dan pria ini memutuskan untuk duduk bersamanya. Mereka pun berkenalan, dan pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Alexander yang bekerja sebagai konsultan finansial. Christine tidak bercakap-cakap banyak saat itu, tetapi ia dengan polosnya membeberkan rutinitasnya. Christine mengatakan bahwa setiap Senin, ia sering mengunjungi kafe tersebut. Tidak lama setelah bercakap-cakap, Christine pergi ke kantor. Minggu depannya, ketika Christine mengunjungi kembali kafe tersebut, ia melihat Alexander duduk menunggunya. Mereka pun mengobrol bersama dalam waktu yang cukup lama. Saat itu Christine tidak sedang mencari pasangan baru karena ia baru saja bercerai. Ia berusaha beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai ibu tunggal. Christine menceritakan hal tersebut kepada Alex. Alex juga menceritakan banyak hal kepada Christine di pertemuan keduanya. Ia menceritakan bahwa ibunya juga seorang ibu tunggal ketika ia remaja. Ia juga berkata bahwa ia masih bisa bersekolah di Oxford, salah satu sekolah terbaik sedunia di Inggris. Setelah sekolah, ia bekerja di dunia perbankan. Christine terkagum dengannya. Ia menganggap bahwa Alex adalah seorang pria pintar dengan segudang prestasi. Pada pertemuan ketiganya di minggu selanjutnya, Alex sudah menunggu Christine bersama dengan kopi yang biasa Christine pesan. Pada pertemuan tersebut, Alex memberanikan diri untuk meminta nomor telepon Christine, tetapi Christine menolaknya. Christine takut memberikan nomor teleponnya kepada orang yang tidak ia kenal. Lalu Alex berkata bahwa ia akan memberikan nomor telepon untuk Christine untuk memudahkan Christine jika ingin mengajak Alex minum kopi bersama. Christine pun merasa bersalah, lalu ia memberikan nomor teleponnya kepada Alex. Setelah Christine pergi dan berangkat ke kantor, Alex langsung menelepon Christine. Alex lalu mengajaknya makan malam bersama. Christine menawarkan untuk makan siang bersama karena ia takut pergi bersama dengan orang asing pada malam hari. Mereka pun pergi makan siang bersama. Mereka juga pergi ke sebuah bar setempat. Di bar tersebut, Alex menunjukkan paspornya kepada Christine. Christine terkejut karena nama belakang Alex adalah Rothschild, sebuah nama dari keluarga kaya yang menguasai perbankan di Inggris. Alex pun menceritakan bahwa ia adalah anak haram dari keluarga tersebut dan sempat dibawa keluar Inggris. Ia juga menceritakan bahwa ia diadopsi oleh sebuah keluarga di Inggris sehingga ia mampu tinggal di Inggris sekarang. Christine mulai berempati pada Alex, meski Alex sendiri memiliki sebuah identitas dan fakta yang sangat berbeda dari yang ia ceritakan pada Christine. Alex memiliki nama asli Mark Hatton, dan ia pernah dipenjara atas kasus penipuan. Alex bukan berasal dari keluarga dinasti Rothschild, tetapi menciptakan paspor palsu untuk menipu Christine. Christine tidak tahu bahwa ia sedang berkencan dengan seorang penipu. Setelah kencan pertama mereka, banyak kencan lainnya yang mereka jalankan. Christine sepertinya mulai luluh dan jatuh cinta pada Mark, atau yang Christine kenal sebagai Alex. Mereka bahkan menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak Christine. Christine juga memperkenalkan Alex pada teman-temannya. Alex juga memperkenalkan Christine ke kakaknya. Ia bahkan mengatakan ke Christine bahwa ia ingin memiliki anak bersama Christine. Semua seolah seperti mereka sedang berkencan dengan normal, jadi Christine tidak menyadari apa yang menjadi rencana Alex. Setelah beberapa bulan berkencan, suatu hari, Alex mengatakan bahwa ia harus pergi ke London. Ia berkata bahwa ia akan mencari sponsor untuk kantornya sekaligus melanjutkan pendidikannya di sana. Ia juga menceritakan ke Christine bahwa ia kesulitan mencari dana untuk sekolah di sana. Alex juga mulai sering berpergian ke London untuk bekerja dan mencari sponsor bagi kantornya. Di bulan November 2003, Alex masih belum mendapatkan dana yang ia butuhkan untuk sekolah di London. Saat itu mereka telah bersama sekitar 6 bulan. Alex mulai panik. Ia mengatakan ke Christine bahwa ia membutuhkan uangnya sekitar bulan Januari agar ia bisa mendaftarkan dirinya ke sekolah bisnis di London. Alex juga menceritakan bahwa ia mendapatkan tawaran kerja di Geneva, sebuah kota di Swiss,
Tetapi pekerjaan tersebut mengharuskan Alex memiliki pendidikan tambahan. Alex pun mengusulkan banyak hal untuk melancarkan rencananya. Awalnya ia mengusulkan ke Christine untuk mencairkan dana dari hasil penceraiannya, namun saat itu Christine belum menerima dananya. Alex pun mengusulkan untuk menjual rumah Christine dan berjanji akan mengembalikan dananya pada Christine. Christine pun berpikir bahwa ia sangat menyayangi pria tersebut dan ia ingin segera memiliki keluarga bersamanya. Akhirnya Christine mencairkan dana perceraiannya lebih cepat dan Alex mendapatkan uang tersebut pada bulan Desember. Pada Januari 2004, Alex mulai tinggal di London dari uang yang didapat dari Christine. Bukannya mendaftarkan dirinya ke sekolah, ia justru membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang mewah. Ia juga sering pergi ke tempat-tempat mewah untuk makan atau berfoya-foya. Alex juga membelanjakan uang Christine untuk membeli mobil mewah yang baru. Tentu Christine tidak mengetahui hal ini, karena Alex melaksanakan rencananya dengan baik. Alex menunjukkan pada Christine bahwa ia membeli buku-buku sekolah, mengemas barang-barang dan pakaiannya, dan memindahkan itu semua ke London. Alex menunjukkan seolah ia bersiap-siap untuk sekolah sambil bekerja di London. Selain itu, Alex sesekali pulang ke kota Christine dan memberinya hadiah dari London, yang membuat Christine semakin percaya pada Alex. Pada bulan Maret 2004, Christine menemukan bahwa ia hamil. Christine pun senang mengetahui hal ini dan berencana akan memberitahu Alex. Christine berpikir berita ini akan membuat Alex senang karena ia pernah mengatakan bahwa Alex ingin memiliki anak bersama dengan Christine. Namun ketika Christine menyampaikan kabar ini, bukan suara kebahagiaan yang didengar, tetapi keheningan. Ketika ditanya, Alex mengatakan bahwa ia sangat terkejut dan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Christine pun bingung, mengapa Alex tidak terdengar senang? Apakah ini yang diinginkan Alex? Dan mengapa Alex sempat terdiam? Christine mulai memperhatikan bahwa Alex mulai menjaga jarak dengannya. Meski Alex mengatakan bahwa ia berjanji akan lebih banyak menghabiskan banyak waktu, membantu Christine merapikan rumah, serta berbagai janji lainnya, Alex tidak pernah melakukan apa yang dijanjikan. Mereka mulai sering bertengkar, tetapi Alex selalu menyalahkan Christine dan berkata bahwa ia sedang bekerja untuk membangun masa depan mereka. Alex juga berkata pada Christine bahwa seharusnya Christine mengerti dan membantu Alex. Padahal Alex tidak pernah membantu Christine semasa kehamilan atau kelahiran anaknya sendiri, bahkan beberapa kali menumpang makan dan meminta uang dari Christine. 1 tahun berjalan dan mereka masih bersama. Kali ini Alex datang pada Christine dengan raut wajah sedih dan bingung. Ia mengatakan bahwa ia dikejar hutang perpajakan sebesar 80.000 pound sterling. Alex mengatakan bahwa Christine harus membantunya mengumpulkan dana tersebut, meski Christine sudah mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Alex pun memaksa Christine untuk menjual rumahnya. Ia menjelaskan bahwa hal ini akan mempermudah mereka karena mereka berencana pindah ke Swiss. Karena Christine masih percaya pada Alex, ia pun menjual rumahnya dan pindah bersama dengan keempat anaknya. Pada 2005, Christine menjual rumahnya dengan nilai 500.000 pound sterling dan pindah ke Cirencester. Alex pun menyewakan rumah untuk Christine tinggal bersama dengan keempat anaknya. Christine merasa bahwa rumah tersebut berada di lokasi yang terpencil, sehingga sulit bagi keluarga dan teman Christine untuk menemui Christine. Sepertinya lokasi tersebut adalah lokasi yang sempurna bagi Alex, karena ia bisa dengan mudah menipu dan merampas harta Christine kembali. Pada 2006, Alex menyarankan Christine untuk menginvestasikan uangnya di sebuah bank. Christine pun setuju dan mempercayakan uangnya pada Alex. Alex sendiri tidak memberitahu sedikit pun mengenai investasi yang ia lakukan untuk Christine. Alex hanya mengatakan bahwa bank tersebut harus dirahasiakan dan hanya ia yang boleh tahu. Setelah kejadian itu, Alex mulai jarang terlihat. Christine sering sendirian di rumah terpencil tersebut, tanpa bantuan atau koneksi dari teman dan keluarganya. Christine mulai muak dan mempertanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan selama ini. Akhirnya Christine memutuskan untuk pindah kembali ke Settlement dan bertemu dengan keluarga dan temannya. Meski demikian, Christine masih menjalankan hubungannya dengan Alex. Ia selalu lupa mengapa ia meragukan hubungan mereka setiap kali ia melihat Alex. Pada Juni 2006, Alex mengajak Christine untuk mengunjungi kakaknya di rumahnya. Dari kunjungan tersebut,
Christine mulai berteman dengan istri kakaknya. Mereka pun mulai sering bercakap-cakap dan pergi bersama. Suatu hari, Christine mengundang istri kakaknya untuk mengopi bersama di rumah Christine. Mengetahui hal ini, Alex sangat marah pada Christine. Alex mengatakan bahwa ia tidak mempercayai istri kakaknya dan tidak menyukainya. Alex juga mengatakan untuk menjaga jarak dengan istri kakaknya. Christine protes karena ia merasa jika Alex sayang padanya, Alex tidak akan mengatur dengan siapa Christine berteman. Mereka pun tetap mengopi bersama di rumah Christine bersama dengan Alex yang menunggunya hingga selesai. Setelah pulang, mereka bertengkar kembali. Alex marah besar dan mengatakan bahwa ia kecewa karena Christine memilih untuk berteman dengannya. Mengetahui hal ini, Christine bingung dan mulai menelepon istri kakaknya untuk memperjelas situasi. Yang mengejutkan Christine diperingatkan untuk tidak memberikan sepeser uang pun kepada Alex. Ia juga diceritakan bahwa Alex pernah menipu kekasihnya dari Italia. Christine terkejut dan ia langsung meragukan dengan siapa ia menjalankan hubungannya. Mereka telah bersama selama kurang lebih 3 tahun dan masih tidak mengenali siapa ayah dari anaknya. Pada akhir tahun 2006, Christine memutuskan untuk mengurus sendiri uang yang telah diambil oleh Alex. Awalnya ia meminta saran dari pihak pemerintah akan apa yang harus ia lakukan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk melaporkannya ke polisi bahwa Alex menipunya. Christine bertekad untuk membuat Alex mengembalikan semua uangnya dan membuatnya bangkrut. Pekerjaan Christine bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Di pihak kepolisian, ia menceritakan bahwa Alex adalah kekasihnya yang menipu dirinya. Namun sulit untuk membuktikan bahwa Alex menipunya, karena dalam sebuah hubungan, wajar jika pasangan saling memberikan dan meminjamkan uang. Akhirnya Christine mengumpulkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa Christine telah ditipu oleh Alex. Pada 2007, Christine berhasil membuat Alex dinyatakan bangkrut. Ia membawakan sejumlah dokumen, terutama rekaman transaksi dari rekeningnya dan rekening Alex. Ia mulai bekerja sama dengan polisi untuk mencari dan menangkapnya. Di sana, Christine mengetahui nama asli Alex, yaitu Mark, dan bahwa Alex justru menghambur-hamburkan uangnya untuk berfoya-foya, bukan untuk sekolah atau membayar pajak. Christine tidak kehabisan akal. Christine bertekad bulat untuk berjuang demi hidupnya dan anak-anaknya. Ia pun memasang website berisi ceritanya, serta memasang foto dirinya dan Alex. Di website tersebut, ia memperingati kepada semua yang membaca untuk berhati-hati pada Alex. Ia juga meminta tolong pada pembaca website tersebut untuk membantu mencari Alex dan menangkapnya sebelum ia menciptakan korban lainnya. Usaha Christine tidak sia-sia. Setelah menunggu beberapa lama, ia menerima 3 email dari keluarga yang sama. Mereka menceritakan hal yang serupa dengan Christine, bahwa Alex tinggal bersama dengan keluarga mereka di rumah mewah mereka di New York dan menjadi benalu di keluarga tersebut. Christine pun bekerja sama dengan polisi dan mengusulkan penangkapan internasional. Ia juga bekerja sama dengan kepolisian Amerika, bahkan menyewa detektif privat untuk mengawasi gerak-gerik Alex. Christine sekarang tahu bahwa Alex sering mengunjungi tempat olahraga di pagi hari dan berencana menangkapnya di situ. Di New York, ia menghampiri Alex yang baru keluar dari tempat olahraga. Christine juga membawakan surat pernyataan pada Alex bahwa ia telah bangkrut dan memberikan surat pernyataan tersebut kepada Alex. Alex terkejut melihat Christine dan berusaha menghentikan Christine. Seperti yang bisa ditebak, Alex kabur dan tidak menggubris Christine. Setelah beberapa hari, Christine menerima kabar bahwa Alex sudah ditangkap oleh FBI dan akan dibawa ke Inggris. Christine senang mendengar hal ini, karena Alex akan mendapatkan penghakiman yang pantas atas perbuatannya. Pada 2008, Alex diekstradisi ke Inggris dan memulai proses pengadilan. Pada 2009, Alex dinyatakan bersalah atas kasus penipuan. Di proses pengadilan ini, Christine menemukan banyak hal baru mengenai Alex. Ternyata Alex tinggal bersama dengan wanita lain selama mereka menjalani hubungannya. Alex juga ditemukan bersalah karena memperkosa dan menghamili anak dari wanita tersebut. Ia bahkan membayar proses pengaborsiannya. Hal ini membuat proses pengadilan berjalan lebih panjang dan berat bagi Christine. Bukan hanya ia mengetahui bahwa pria tersebut adalah seorang penipu, tetapi juga seorang pedofil. Pada 2010,
Alex dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan dan penipuan dan dihukum penjara selama 18 tahun. Diketahui bahwa Alex telah menerima dana sekitar 500.000 pound sterling dari Christine dan harus mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang sama. Namun karena Alex dinyatakan bangkrut, Christine hanya mendapatkan sebagian kecil dari uang yang pernah diberikan kepada Alex. Tetapi Christine tetap tenang, karena Alex mendapatkan hukuman yang pantas untuknya. Bapak Ibu, sungguh tidak bermoral apa yang dilakukan oleh Alex. Tidak hanya ia membuat Christine memberikan hatinya, tetapi juga seluruh hartanya. Alex bahkan membuat Christine hamil dan mengurus anaknya sendirian tanpa bantuan apapun dari Alex. Padahal Alex pernah dipenjara karena kesalahan yang sama. Ia bisa saja merubah hidupnya setelah keluar dari penjara, tetapi justru tidak terjadi. Alex bisa saja merubah hidupnya dan mencari pekerjaan yang layak. Mungkin Alex akan belajar cara mengatur keuangan dan berinvestasi untuk melipat gandakan uangnya. Selain itu, ada banyak cara untuk melipat gandakan uang dengan cara yang lebih halal tanpa merampas harta dari orang lain. Alex bisa saja belajar trading forex yang tidak perlu pendidikan khusus atau modal yang besar. Dengan manajemen keuangan yang baik, Alex juga bisa mengatur keuangannya dan belajar menahan keinginannya untuk berfoya-foya. Jika demikian, mungkin jalan kehidupan Alex akan berbeda jauh. Jika Bapak Ibu ingin menggali kasus ini dengan lebih detail, silahkan kunjungi channel YouTube Real Crime. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.